Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa kabar? Saya merindukan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya baik-baik. Tentunya setiap kita seorang percaya, kita tetap ada dalam pimpinan Roh Kudus sehingga hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kekasih dalam nama Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 15. Dalam Hakim-Hakim pasal 15 tentang Simson melawan orang Filistin. Siapakah Simson? Simson adalah anak dari Manoah, anak yang hidupnya dikhususkan. Karena pada waktu Simson sebelum lahir masih dalam kandungan, malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah yang berkata, memang engkau mandul, tetapi engkau akan mempunyai anak laki-laki. Dan anakmu itu akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Filistin. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang Simson adalah pribadi yang Tuhan sudah khususkan. Simson menjadi nasir Allah. Artinya bahwa kehidupan nasir Allah, hidupnya dipisahkan dari dunia. Maka malaikat Tuhan berpesan kepada istri Manoah supaya jangan minum anggur dan makanan yang haram. Kekasih dalam nama Tuhan, kehadiran Simson sesuai dengan firman Tuhan bahwa Simson akan membebaskan bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin, kurang lebih 40 tahun. Waktu yang begitu panjang, bangsa Israel mengalami tekanan. Bangsa Israel mengalami kungkungan, tidak ada kebebasan. Oleh karena bangsa Israel jauh dari hadapan Tuhan. Hidupnya tidak berkenan di hati Tuhan. Dia berbuat jahat di mata Tuhan sehingga Allah meluaskan bangsa Israel ada dalam jajahan bangsa Filistin. Dan oleh karena Allah mengasihi bangsanya, Allah mengasihi umat Allah, yaitu umat Israel, maka Allah mengutus Simson. Simson berasal dari suku Dan, anak dari Manoah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada waktu Simson lahir dan pada waktu Simson sudah menginjak dewasa, firman Tuhan berkata di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-25 berkata demikian, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitol. Jadi Simson hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa hati Simson dikuasai oleh Roh Tuhan. Maka pada waktu Simson ke Filistin, karena Simson mengambil istri orang Filistin, tepatnya di Timna, saudaraku yang kasih, pada waktu Simson ke sana, kalau kita baca di pasal yang ke-15, ternyata orang tua dari istri Simson tidak memperbolehkan Simson untuk masuk ke rumahnya. Oleh karena pikirnya bahwa Simson sudah tidak lagi senang kepada istrinya. Dan dari situlah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Simson mulai bertindak. Simson mulai melakukan sesuatu hal. Oleh karena telah dikecewakan oleh mertuanya. Sehingga Simson ambil tindakan. Simson ambil tindakan dengan cara dia mengumpulkan kurang lebih 300 anjing hutan. Dan diikat dua-duanya ekornya dan bahkan ekornya ditaruh obor. Sehingga pada waktu pas musim gandum dan anjing hutan tersebut dilepas di ladang gandum. Sehingga ladang gandum orang-orang Filistin terbakar habis oleh karena ulah dari Simson. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Simson melakukan hal itu,
Maka orang-orang Filistin mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Simson. Maka diberitahu bahwa hal itu diperbuat oleh Simson, orang Israel. Maka dengan sepakat kurang lebih 300 orang bangsa Filistin datang kepada bangsa Israel, tepatnya di Yehuda. Dan Simson, saudaraku yang kasih, bersembunyi di Gua Etam. Pada waktu orang-orang Yehuda mengetahui bahwa bangsa Filistin datang kepadanya, maka bangsa Filistin bermaksud akan mengikat Simson, oleh karena Simson telah berulah di negeri Filistin. Kekasih dalam nama Tuhan, orang-orang Israel yaitu di Yehuda, mereka sepakat untuk mencari Simson. Maka dia mengerahkan kurang lebih 3.000 orang datang di mana Simson berada, yaitu di Gua Etam. Bayangkan, satu orang yang berbuat sesuatu, bahwa itu adalah yang dilakukan oleh Simson, tetapi orang-orang Yehuda ataupun orang Israel yang ada di Lehi, dia merasa ketakutan. Maka dia berusaha mencari Simson dan mengikatnya. Dan pada waktu orang-orang Yehuda bertemu dengan Simson, ada perjanjian bahwa Simson mau tidak mau harus diikat dengan tali yang sangat kuat. Dan hal itu disetujui oleh Simson. Pada waktu Simson diikat cara manusia, Simson tidak berdaya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita perhatikan bagaimana pada waktu Simson mengandalkan kuasa Roh Allah, Roh Tuhan yang ada di dalam hidupnya, maka apa yang dilakukan oleh Simson? Kita akan baca di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari Hakim-Hakim pasal 15. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Orang-orang Yehuda yang berjumlah kurang lebih yaitu 3.000 orang cari Simson, dan Simson diikat dan mau diserahkan kepada bangsa Filistin. Kita baca di ayat yang ke-14-nya, dikatakan demikian. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah Roh Tuhan. Perhatikan kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan demikian. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, yaitu atas Simson, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Luar biasa. Dikatakan oleh karena Roh Tuhan menguasai Simson, tali-tali yang baru yang mengikat dalam diri Simson bisa diputuskan. Betapa hebatnya Roh Tuhan itu. Ketika Simson mengandalkan Roh Tuhan, ada kekuatan yang sangat luar biasa. Tali-tali yang mengikatnya bisa terlepas dan Simson bisa bebas. Kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-15. Kemudian ia menemui sebuah tulang-tulang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudara, dengan tulang rahang baru, tulang keledai. Hanya dengan tulang rahang, Alkitab katakan 1.000 orang bisa dimusnahkan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya kalau Roh Tuhan
ada dalam kehidupan kita saat ini. Mari pada saat ini kita andalkan kuasa roh Tuhan. Mungkin hidup kita dicekam ketakutan oleh karena situasi dan keadaan sekarang ini. Mari kita belajar andalkan roh Tuhan. Libatkan Roh Kudus untuk membentengi hidup kita. Dan ingat, jangan kita dicekam oleh kecemasan, jangan kita dicekam oleh kekhawatiran, ketakutan. Tapi mari bangkitkan iman kita. Andalkan kuasa roh Tuhan, kuasa roh kudus. Sehingga kita terluput. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kemenangan. Seperti Simson. Cara manusia sih diikat. Tetapi oleh karena roh Tuhan, Simson bebas. Dan bahkan 1000 orang bisa ditaklukkan oleh Simson. Kita baca ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-15. Kembali akan saya baca untuk kita semuanya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rang keledai dan masih baru. Dilurkannya tangannya di pungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ayat 16. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rang itu dari tangannya, kemudian dinamainyalah tempat itu Ramat Lehi. Ayat 18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air penyura yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Luar biasa. Pada waktu Simson ada dalam kelelahan, dalam kehausan, Simson minta mujizat. Simson minta sesuatu kepada Tuhan. Dan luar biasanya, Tuhan mengabulkannya. Apa yang diminta oleh Simson. Batu terbelah dan keluar air. Dan dari situlah Simson melihat bagaimana campur tangan Allah. Bagaimana Allah menolong kehidupan Simson. Simson berseru, masa harus jatuh oleh karena kehausan dan sebagainya. Dan luar biasanya, tempat itu dinamai yaitu penyura. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa bagi orang-orang yang dikuasai roh Tuhan akan selalu mendapatkan kemenangan. Dan mari setiap kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, hargai Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Dan mari kita terus melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita memberi kemenangan. Simson, kalau kita baca selanjutnya, oleh karena Simson tidak menghargai yaitu pengurapan Allah, Roh Tuhan, maka Simson harus menanggung, matanya buta dan dipermalukan di Filistin, diikat, tidak berdaya. Mengapa? Karena Simson tidak menghargai roh Tuhan, tidak menghargai pengurapan Tuhan, tidak menghargai yaitu pemakaian Tuhan. Sehingga Simson harus mengalami buta. Sama dengan Saul. Saul juga demikian. Saul tidak lagi menghargai pengurapan yang dari Allah. Dan Saul melanggar tatanan Allah. Salah satunya pada waktu bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Karena Saul menunggu Samuel tidak kunjung datang untuk mempersembahkan persembahan korban. Maka Saul mengambil alih tugas dari Samuel. Dengan catatan oleh karena Samuel tidak datang-datang. Padahal hal itu tidak diperkenan.
Sehingga jabatan Saul dilengsarkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena Saul tidak lagi menghargai panggilan Allah. Tidak lagi menghargai yaitu pengurapan Allah. Maka dari itu saudaraku yang kasih, setiap kita sebagai orang percaya yang sudah penuh Roh Kudus, hargailah karya Roh Kudus. Dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita yang sudah penuh Roh Kudus, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, walaupun di mata kita berat, tetapi Allah sanggup memberikan pertolongan. Dan kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Bapa supaya setiap kami menghargai akan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Seperti Simson pada waktu dikuasai Roh Allah ataupun Roh Tuhan. Simson memiliki kekuatan dan Simson selalu dalam kemenangan. Bila Bapa setiap kami tetap menghargai Roh-Mu yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari demi hari kami akan memiliki kemenangan, memiliki kekuatan oleh karena Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan ya Tuhan. Dan mengalami kekuatan dan kebimbangan, teguhkan hati mereka Bapa. Supaya setiap jemaat-Mu selalu berpengharapan penuh kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah damai sukacita dari surga menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya berjumpa lagi dalam Daily Devotion yang akan datang. Tuhan memberkati.